Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaviani Syafitri, kelas 46. Saya akan memaparkan isi tugas saya yang berjudul tentang mendeskripsikan buku Inu Kencana dari bab 1 sampai bab 4 guna memenuhi mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Di dalam buku Inu Kencana, pada bab 1 saya akan membahas tentang pengertian sistem, administrasi, dan negara. Pada pengertian sistem, menurut para ahli, yakni menurut Prajudi, bahwa sistem adalah suatu jaringan yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan fungsi utama dari suatu sistem. Secara umumnya, pengertian sistem adalah kesatuan yang utuh dalam suatu rangkaian yang saling mengkait satu sama lain. Apabila salah satu bagian sistem itu rusak, maka kestabilan sistem itu sendiri akan terganggu secara keseluruhan. Selanjutnya, membahas tentang administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin, yakni ad dan ministran, yang berarti melayani, membantu, mengarahkan, memenuhi, mengatur, dan mengelola. Secara umum, pengertian administrasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Selain arti di atas, terdapat pengertian administrasi yang dikemukakan oleh para ahli, yakni menurut Hadari Nawawi, administrasi adalah kegiatan atau rangkaian sebagai proses pengendalian usaha kerja dengan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Administrasi terbagi menjadi dua, yakni administrasi disebut sebagai ilmu karena administrasi dapat diterima secara universal di seluruh dunia, dan administrasi dapat dipelajari di berbagai perguruan tinggi yang mendirikan jurusan administrasi. Selanjutnya, administrasi disebut sebagai seni karena dalam administrasi dikenal berbagai cipta, rasa, dan karsa seorang administrator. Dalam ilmu administrasi, seni mempunyai strategi di mana seorang administrator mempunyai cara agar mampu menyelenggarakan pekerjaannya, menjadikan pekerjaannya sebagai teater dan dirinya sebagai dalang. Masuk pengertian negara menurut para ahli, yakni menurut Djoko Suetono bahwa negara adalah suatu organisasi yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Adapun syarat negara di dunia yang wajib dipenuhi, yakni adanya wilayah, pengakuan, pemerintahan, dan rakyat. Bentuk negara berbeda dengan bentuk pemerintahan. Kalau bentuk pemerintahan terdiri dari parlementer, presidensial, dan campuran. Sedangkan bentuk negara terdiri dari kerajaan dan republik. Perbedaan antara negara tersebut antara lain bentuk negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang diwariskan secara turun-temurun. Bentuk negara republik dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum. Pada bab 2, membahas tentang pengertian administrasi negara. Menurut Wigwaldo, administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan. Ruang lingkup administrasi negara begitu luas sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial yang lain, terutama yang memiliki objek materi negara, yakni ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata negara, dan ilmu filsafat.
Pada bab 3 membahas tentang posisi administrasi negara. Ada dua jenis ilmu-ilmu sosial yang dapat dibedakan dalam hubungan ini. Yang pertama, perhubungan ilmu-ilmu kenegaraan yang saling bertumpang tindih. Yang kedua, perhubungan sesama ilmu non-kenegaraan. Antara lain seperti hubungan ilmu administrasi dengan ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan menjembatani ilmu administrasi dengan ilmu politik. Ilmu administrasi lebih cenderung melaksanakan pelayanan organisasional dan birokrasi suatu negara. Sedangkan ilmu pemerintahan melaksanakan pendekatan legalistik atau keadaan aturan yang berlaku, pendekatan empirik, dan pendekatan formalistik. Yang kedua, hubungan ilmu politik dengan ilmu administrasi negara. Hubungan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara terlihat dari banyaknya permasalahan dan keresahan di kalangan masyarakat karena kegiatan administrasi negara. Terlebih lagi karena banyaknya campur tangan ilmu politik dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, antara keberadaan ilmu politik dan ilmu administrasi negara erat kaitannya karena memiliki pokok pembahasan yang sama, yaitu masalah kenegaraan. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan ilmu administrasi negara. Legitimasi seorang dalam hukum tata negara adalah bila seorang administrator publik yang dianggap menduduki jabatan serta memiliki kewenangan secara legitimasi. Selanjutnya, seorang administrasi akan membuat hukum dan melaksanakan segala sesuai kepentingannya. Administrasi harus diimbangi dengan adanya kewenangan berdasarkan hukum tata negara. Yang keempat, hubungan ilmu sejarah dengan ilmu administrasi negara. Hubungan antara sejarah dengan administrasi negara erat kaitannya, sebab administrasi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini yang menyebabkan adanya perubahan dalam administrasi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Selanjutnya akan membahas bab 4 tentang pemerintahan Indonesia. Indonesia adalah suatu bangsa dan negara yang secara politisi resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Namun rakyatnya sadar bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya ke seluruh dunia. Proklamasi ditandatangani atas nama bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Sejak proklamasi kemerdekaan, sejarah bangsa Indonesia merupakan sejarah suatu bangsa yang masih muda dalam menyusun politik pemerintahan. Landasan berpijak kepada konstitusi dan ideologi sesuai perkembangan budaya masyarakat. Sejarah Indonesia sejak 10 tahun terakhir ini banyak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme yang menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan akan melaksanakan demokrasi sebaik-baiknya, serta kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, bertolak belakang dengan realita dalam pemerintahan itu sendiri, karena pada kenyataannya dan dalam perkembangannya kelihatan semakin jauh dari demokrasi yang sebenarnya. Konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan sehari sesudah proklamasi, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu bersamaan dengan pemilihan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian rupa sehingga bersifat luas dan supel, dalam arti dapat disesuaikan dengan waktu dan keadaan, serta isinya singkat tetapi padat. Di dalam pembukaan UUD 1945,
Inilah tersurat sila-sila Pancasila dengan tegas dan jelas. Sedangkan dalam batang tubuh UUD 1945 tersirat di antara pasal-pasalnya. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI meliputi 7 kunci pokok yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Di dalam wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia dibagi dua jenis, yaitu selaku kepala negara dan selaku kepala pemerintahan. Cara membedakan antara tugas presiden dengan kepala negara sebagai kepala pemerintahan adalah sebagai berikut. Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan. Jadi, mirip dengan kewenangan pada kaisar dan ratu pada berbagai negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan. Kekuasaan dan kewenangan kepala negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, melangsungkan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, mengadakan perdamaian dengan negara lain. Yang ketiga, menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Yang keempat, mengumumkan perang terhadap negara lain. Kekuasaan dan kewenangan presiden kepala pemerintahan adalah karena fungsinya sebagai penyelenggaraan tugas eksekutif dan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memimpin kabinet. Yang kedua, mengangkat dan melantik menteri-menteri. Yang ketiga, memberhentikan menteri-menteri. Yang keempat, mengawasi operasional pembangunan. Sekian pemaparan tugas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.